Halo, selamat malam para Melans di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dalam acara webinar series pada malam hari ini. Betul sekali, tapi kalau kita lihat dari penampilannya, kayaknya konsepnya agak berbeda ya Manda ya? Yes, beda banget dari webinar-webinar sebelumnya. Karena kenapa, Fen? Karena kita di hari ini akan sharing nih untuk millennials di rumah, khususnya ibu-ibu yang memang suka masak. Kita akan sharing bagaimana sih gaya hidup sehat selama liburan. Nah, karena kenapa nih, Fen? Karena kan kita udah mau dekat liburan panjang. Betul, ya. bentar lagi Natal, tahun baru, dimana biasanya banget. momen-momen ini lagi kumpul keluarga, makan-makan besar, betul ya? Ya bener banget, apalagi biasanya kan ibu-ibu rata-rata masakannya nih lebih yang kayak makanan yang berlemak, Betul. santan-santan, goreng-gorengan ya. Betul. Biasanya terus untuk anak-anak manis-manis. Nah, Bener dengan banget. makanan seperti tadi kurang baik ya untuk tubuh kita ya. Yes, benar Kenapa? banget. Karena itu di sini kita mau sharing nih untuk bapak ibu, Tips betul. untuk ibu-ibu. Nah, di mana ini kira-kira mau masak apa ya untuk nanti liburan, betul sekali. Nah, kita mau kasih bocoran ya untuk bapak ibu, khususnya untuk ibu-ibu di rumah. Kita di sini akan kasih tips. Ada 2 resep. Oke, nah resep pertama ini mengenai Main course, yang kedua dessert. Nah, dessertnya ini seperti apa? Nah, kita menggunakan produk kita, nah di mana Melilea minuman serbuk kedelai. Betul, atau yang sering kita sebut sebagai soya ya, soya Melilea, betul. Nah, untuk tadi main course-nya di sini kita ada namanya kari ayam soya. Dari namanya aja kayaknya udah terhirup baunya. Wow, gimana kameramen? Kameranya sudah senyum-senyum deh, padahal kita belum masak, tapi kayaknya ya sudah membuka selera. Oke, yang kedua kita ada apa nih? Untuk dessert nanti kita akan ada buat ice cream soya. Cocok banget untuk anak-anak di rumah ya. Bener banget. Nanti kita jajan-jajan di luar, ini pasti lebih sehat, lebih enak juga. Yes, ya. Nah, sepertinya ibu-ibu di rumah sudah nggak sabar ya Manda ya, mau melihat langsung kita merakit gimana sih cara bikin ayam kari ayam soya sama ice cream soya gitu ya. Mungkin kita bisa langsung aja Manda. Tapi entar dulu karena kenapa kita harus memperhatikan kebersihan tangan kita juga. Betul, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan juga ya Manda ya, dimana tangan kita harus tetap bersih, dan di sini kita mau pakai hand sanitizer punya dari Melilea. Yes, betul ya. Namanya ini Melilea Ecoman hand sanitizer supaya untuk sebelum kita masak masih tetap hygiene, terus bersih semua ya. Oke, mungkin kita coba dulu kali ya, Pen ya. Kita pakai. Ya, di sini Manda pakai varian apa? Aku pakai varian peach apricot. Penny pakai yang peppermint. Oke, nah. Wanginya apricot banget ya Manda. Oke. Seger banget Manda baunya. Seger banget. Oke. Ini udah bersih juga, dan di tangan kayak sensasinya enak banget ya, lembut, terus nggak bikin yang kering. Karena biasanya kan kalau hand sanitizer biasanya kalau untuk kita pakai terus berulang kali kan suka kayak bikin kelupas kulit ya. Iya, bener banget. Nah, ini juga aman juga untuk dipakai jangka panjang ya. Jangka panjang berarti sudah dipastikan ya Manda ya. Yes, benar banget. Oke, mungkin kita singkirkan dulu ya. Jadi kita bisa langsung let's go masak ya Manda ya. Yes, benar sekali. Pertama-tama mungkin kita siapin wajannya dulu. Oke, nah tapi setelah tadi sudah ada wajan, mungkin kita mau sebutin dulu kali ya. Yes, untuk benar ibu-ibu bahan-bahan kita yang di sini dipakai apa saja. Yang pertama tentunya bahan utamanya itu ada ayam gestarnya ya. Nah, ayamnya ini Bapak dan Ibu bisa bebas terserah, karena yang kita pakai ini dia 1 ekor ayam. Jadi kalau misalnya contoh Bapak dan Ibu, Mbak, saya di rumah cuma 2 orang aja, keluarganya nggak masalah, itu bisa digunakan separuh aja gitu ya. Nggak masalah. Oke. Yang Tapi kedua, kalau misal selain ayam itu boleh nggak sih Manda di resep kali ini? Misal tuh pengennya nggak suka ayam, Manda pengennya telur gitu. Oke, sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bisa sih saran saya tidak double-double, karena kan kalau ayam sama telur sama-sama protein ya, sayang banget. Nah, bisa diganti atau ditambahkan dengan kalau kita menggunakan kentang. Jadi boleh. Karbonya dapat, proteinnya juga dapat ya nggak sih, Pen? Oke. Tadi selain ada
ayam, ada kentang. Ada kentang. Nah, selanjutnya kita pindah ke bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Betul. Nah, bumbu-bumbu ini di mana kita menggunakan yang pertama ada cabai. Nah, kan biasanya kalau cabai ini kalau kali ini ada sensasi pedas ya. Betul. Rasa pedas ya, supaya lebih menggugah selera nih. Yes, ini kita ada cabai keriting, cabai besar untuk garnish juga. Yes, lalu kalau untuk terus bumbu yang lainnya ini ada bawang putih, bawang merah. Kayak sinetron ya, bawang putih. Oke. Ada lagi apa yang sinetron itu ya? Oke, bawang putih, bawang merah, ada kunyit, lengkuas dan jahe. Betul. Terus kalau ini yang hijau-hijau ini apa saja, mana daun-daunnya? Oke, daun-daun yang selanjutnya ini ada daun salam, ada daun jeruk, dan ada serai. Betul. Gitu. Dimana fungsinya daun-daun dan serai ini buat nambah aroma ya, biar bener lebih wangi. Bener banget. Oke, selanjutnya ke sisi sini kita lihat yang selanjutnya ada ketumbar, ada kemiri, ada pala. Betul. Nah, kalau untuk biji pala ini sebenarnya bisa pakai yang bubuk ya, karena kan sekarang udah ada pala bubuk. Betul. Atau misalnya memang adanya yang seperti ini ya nggak apa-apa, tinggal kita haluskan atau mungkin diulek atau mungkin diparut, itu juga nggak masalah ya. Benar banget. Oke, selain itu ada apa lagi? Oke, selain itu bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu kayak misalnya garam, ada gula, dan tentunya kita nanti ada penggunaan minyak juga untuk menumisnya ya. Betul, tapi sedikit saja ya, karena kita pastinya yang gunanya nggak terlalu banyak nih. Yes, selain itu, gestar kita di hari ini juga yang pastinya adalah soya melilea. Betul sekali. Nih, kita kan tadi udah nyebutin bahan-bahannya ya. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Selanjutnya nanti untuk bumbu-bumbu yang tadi sudah kita sebutkan bisa langsung dihaluskan, Manda. Yes, dihaluskannya ini bisa di blender atau diulek juga terserah ya. Terserah ya, lebih ke selera ibu-ibu di rumah nih. Atau mungkin kan kadang ada bilang kalau di blender tuh rasanya agak kurang gitu ya. Nah, kalau diulek malah lebih sensasinya lebih keluar, lebih sedap nih. Itu boleh, itu terserah. Nah, nanti bisa langsung kita tumis saja ya, Manda ya. Kita mungkin nyalakan dulu. Oke, nah langkah pertama Bapak dan Ibu bisa siapkan minyaknya. Nah, di mana kita akan menggunakan minyak 1 sendok makan dulu nih. Nah, karena kan biar lebih gampang kita menggunakan sendok makan. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan si minyaknya 1 sendok makan. Yes. Biar kita guna minyak juga nggak terlalu banyak ya, Manda ya. Bener kalau banget. Kita tahu kan minyak kalorinya juga lumayan besar nih, jadi ya kita pakainya iya, nanti jadi manfaat dari si menunya juga jadi berbeda ya. Yang tadinya menu sehat malah kurang juga gitu. Oke, kita tunggu agak panas ya, Manda ya. Yes, benar banget. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebagai informasi kita juga akan langsung menumis yang bumbunya di mana sudah dihaluskan. Ya, ini kita masih tunggu panas dulu. Nah, oke, nah udah minyaknya panas ya. Kita masukin bumbunya sudah dihaluskan. Oke, kita masukkan. Oke, kita masak sampai kondisi si bumbunya ini harum. Nah, di mana kita harus masukkan juga daun salam, daun jeruk, dan serainya. Betul, supaya aromanya makin keluar ya, Manda ya. Yes, benar banget. Ini kayaknya kameramen juga udah gimana? Wanginya sudah mulai tergugah selera ya. Oke, kita masak sampai mateng ya bumbunya, Fen ya. Betul. Supaya nggak keluar bau langu ya, Manda ya. Bener banget. Dan serainya kalau bisa Bapak dan Ibu digeprek dulu. Tujuannya untuk si wangi serainya ini agar tetap keluar dan semakin keluar. Yes ya. Dan tetap harum juga ya, Fen. Oke. Nah, tadi untuk ayamnya kan kita guna 1 ekor ya, Manda ya. Terserah nih untuk ibu-ibu di rumah mau dipotong menjadi 6 kah atau 8. Yes, untuk ukurannya sesuai preferensi ibu-ibu masing-masing di rumah. Benar banget. Oke, sampai harum dulu, sampai matang, baru nanti kita masukkan ayam ya, Pen ya. Ayam, betul sekali. Nah, kayaknya nih udah keluar aromanya ya, Manda ya. Tandanya banget sudah matang nih. Oke, satu persatu kita masukkan ayamnya nih, masukkan ya. Kita masuk satu-satu.
Nah, di mana ini diaduk rata ya, karena supaya si bumbunya ini menyelimuti. Yes, benar banget. Menyelimuti si ayam-ayam supaya rasanya juga meresap ya bumbu-bumbunya yang mana ya. Kita masukkan di sini satu persatu. Jangan lupa sampai teraduk rata semuanya ya, karena nanti kalau nggak menyerap sayang banget nih bumbunya yang tadinya udah wangi-wangi ternyata nggak sama rata ya. Oke. Nah, oke, sudah masuk semua, kita aduk. Diusahakan si bumbunya ini menyelimuti benar-benar si ayamnya ya, karena supaya menyerap. Oke, Penny bisa siapkan juga air putih. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa tambahin air ya Mas ya. Yes, kita tambahinnya berapa banyak kira-kira? Secukupnya dulu aja. Oke, stop. Oke, ini bisa masukin air lagi ya, sedikit ya, supaya terendam. Oke, bisa tambahkan lagi. Cukup. Oke, tambah lagi. Karena ini ayamnya juga lumayan banyak. Nanti belum lagi kan kita tambahkan kentang ya. Oh, betul. Atau mungkin kita sembari menunggu kentang bisa dipotong-potong dulu ya. Kita harus diamkan dulu si ayamnya sampai setengah matang. Nanti baru kita masukkan kentang. Nah, dimana sambil nunggu si ayamnya ini kita bisa lakukan yang lain, yaitu memotong kentangnya gitu. Tapi tadi sebelum memegang kentang pastikan cuci tangan lagi ya, karena saat habis pegang ayam nih takutnya kontaminasi silang. Karena benar banget. takut bakteri dari ayam ke bawah. Nah, oke, potongannya ini bisa sesuai selera ya Bapak dan Ibu. Jadi kentangnya ini bisa Bapak dan Ibu bagi 8 atau misalkan bagi 4 gitu ya, sesuai selera masing-masing. Bener banget. Atau kita potong 8 nih ya. Atau 4 nih, Pen? Potong 8. Jadi nanti mungkin kan kita pada saat memasukkan di setengah matangnya ayam ya, Manda ya. Bener banget. Jadi kita potongnya nggak usah terlalu besar. Oke, nah untuk kentang ini sendiri dia bisa kita ganti dengan baby potato juga ya Manda ya. Bener banget. Biar ala-ala warung Padang. Warung Padang tapi tetap sehat ya, Pen? Tetap sehat pastinya. Ini untuk ayamnya sudah setengah matang kan? Ya sudah, bisa kita masukkan lagi untuk kentang-kentangnya. Oke, tapi airnya sudah cukup ya, gitu ya. Nanti bisa kita tambahkan lagi. Oke. Kita masukkan, nggak perlu semuanya itu kali beberapa ya. Baru kita aduk. Oke, cukup segini dulu ya. Kita aduk dulu. Wah, ini kayaknya udah mulai meresap semua ya Mas ya, bener banget. Dan ayamnya sebenarnya udah matang nggak sih? Lalu kalau langkah selanjutnya kita bisa tambahin si soya ya. Ya, nah ini sebagai informasi nih para meleleas, tadi kita sudah menunggu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Betul. Lalu untuk soya kita di sini guna air sebanyak 350 ml. Lalu untuk soya ini kita tambah 4 scoop ya. Yes, benar banget. Bisa ditambah, lalu dicek, baru nanti kita masukkan ke dalam masakannya. Oke, sudah, nanti jangan lupa kita cek dulu, baru kita masukkan. Dan sebelum dimasukkan, kalau bisa apinya dikecilkan terlebih dahulu ya. Biar nggak bubuk-bubuk ya. Oke, sambil kita kecilkan apinya dulu. Soya di sini berarti sebagai pengganti santan ya Manda ya. Benar banget, kita pengganti santan supaya lebih sehat juga kan. Oke. Boleh sedikit-sedikit dulu, Pe? Oke, boleh. Saya aduk dulu, nanti kita masukkan dulu. Oke, sudah teraduk rata nih, Melileans. Nah, nanti aromanya udah keluar banget ya Manda ya. Banget ya, ayamnya juga udah mau matang nih. Betul sekali. Oke, kita bisa masukin soya lagi. Tapi soya ini kemungkinan kita buat 3 kali doang ya. Benar banget. Karena memang harus masukinnya sedikit-sedikit ya supaya teraduk rata juga gitu. Oke, pelan-pelan. Kalau bisa nih para Melileans tips, kalau misalkan ayamnya atau kentangnya potongannya terlalu kecil, dia kalau bisa jangan terlalu sering diaduk ya, takut hancur juga. Oke, Pen, ini kita sudah masukin soya ya. Nah, di mana ini sudah tercampur rata juga, kita bisa tambahkan bumbu. Oke, karena mungkin Manda mau yang menambahkan garam ya, karena ada yang lagi handle nih. Nanti kita tukeran dulu. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu bisa saya bagikan aromanya. Nah, ini sebenarnya selera ya kalau penambahan garam, karena kan tadi kita udah ada tambahan soya ya. Nah, di mana ini
menambah rasa manis, jadi kita bisa tambahkan juga garam juga gitu. Nah ini sesuai selera sebenarnya, tapi kita bisa tambahkan 1 sendok teh garam dulu. Oke, ini bisa aduk. Aduk sampai merata ya. Aduk sampai merata, nanti bisa kita coba nih kira-kira rasanya udah pas atau belum. Gitu. Oke, bisa kita aduk. Nah, kita mau ngingetin lagi nih, kalau misalkan si ayamnya udah terlihat matang dan empuk dan kentangnya juga sudah terlihat matang, kalau bisa jangan terlalu jangan terlalu sering diaduk karena dia bisa hancur dan merusak ini juga ya, merusak dari tampilannya juga gitu. Oke, gimana kan? Sudah. Untuk ibu mungkin kalau masih 1 sendok teh rasanya mungkin nih keasinan boleh dikurangi, atau mungkin agak kurang asin ya apa ditambah seperti apa ya. Sudah bisa kita sajikan ya Pak? Iya ya. Oke, kita matikan dulu. Nah ini kita udah dimatikan yang Manda ya. Jadi kayaknya udah bisa disajikan nih. Oke, nah mungkin kita ambil piring sajinya dulu ya Pen ya. Nah, nanti ibu-ibu mungkin pada saat plating mau ditambah garnish seperti cabai besar atau dipotong ya Pen ya, atau paprika hijau, itu boleh sekali. Jadi lebih mempercantik ya Manda ya. Bisa kita angkat Pen, kita angkat dulu ya. Iya, oke. Dan kita plating. Nah, mungkin garnishnya bisa tambahkan cabai tadi yang seperti Pen informasikan ya. Saya cabai atau paprika merah hijau boleh sekali, keluarkan kreasi di sini. Nah nanti mungkin ibu-ibu yang mau buat, nanti kan kita akan ada resepnya juga nih. Mungkin boleh di tag juga ya ke Melelea hasil recook hasil buatnya nih gimana, biar kita tahu juga ya sudah ada yang buat atau belum. Oke, nah udah kita plating. Untuk mempercantik mungkin boleh pakai apa namanya cabai besar ya Manda ya. Benar banget, atau bisa yang lain paprika atau misalnya contoh lain juga kira-kira apa nih Pen? Paprika, atau mungkin mau bikin angsa-angsaan dari wortel itu boleh juga, dari tomat nggak masalah ya. Kayaknya lebih cantik warnanya kalau merah ya, merah ya. Oke, nih sudah cantik kah atau belum? Gimana nih kameramen lihatnya? Mungkin ada yang mau nge-zoom biar menggugah selera untuk ibu-ibu di rumah. Nah, tadi kan kita sudah menu main course ya Manda ya. Ayam sudah jadi, sudah terlihat enak sekali. Nah, sekarang kita mau masuk ke menu dessert. Betul. Tadi itu ice cream soya Melelea yang rasanya gimana ya kira-kira Pen? Prosesnya bagaimana? Yuk kita bisa lihat langsung ya. Pertama-tama mungkin kita bisa isi dulu air sebanyak 350 ml. Betul. Atau mungkin Manda mau masukin di sini. Untuk soyanya kita guna 9 scoop soya ya. Oke, 9 scoop soya, berarti soyanya ini ya pas dengan 1 scoop ya. Betul, 9 scoop soya. Nah, sembari menunggu Manda, terus kita bisa masukkan gula. Nanti kita akan tambah gula sedikit aja, sebanyak 2 sendok makan untuk menambah rasa sedikit ya. Oke. Nah, tadi untuk penambahan gula saya ada tambah sedikit air hangat supaya untuk melarutkan. Walaupun nanti akhirnya kita panaskan, tapi di sini kita tambah sedikit air untuk membantu ya. Oke, Manda mengaduk, lalu Penny bisa menyiapkan ini. Oke, ini kalau sudah teraduk rata, prosesnya apa lagi nih Pen? Prosesnya ini kita nanti mungkin Manda boleh aduk yang ini. Kita bisa langsung panaskan di kompor ya Manda ya, wajannya. Nah, kita nyalakan. Nanti kita panaskan dua-duanya berarti ya Pen ya? Betul. Kita guna api kecil aja Manda ya. Oke, sudah. Untuk pertama kita gulanya dulu yang dimasukkan. Gulanya dulu yang dimasukkan. Kita masukkan dulu ya, berarti tuh. Oke, air gula kita masukkan.
Kalau misalnya masih ada gula, mau tambahin pakai air itu nggak apa-apa. Air soya. Oke, nanti mungkin sekalian aja ya. Tuh. Nunggu dulu. Kalau dia sudah sampai mendidih, ngeluarin butir-butir kecil, itu baru nanti kita tambahkan si soyanya. Atau mungkin ini untuk kita kan masih ada sisa-sisa nih, Manda, di sini tambahin sedikit air. Oke, kita tambahin. Bisa kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa panaskan dulu dengan api ya sedang ya, api sedang sampai dia ada keluar mendidih bubuk-bubuk sedikit, baru Gelembung-gelembung ya. gelembung, baru nanti kita masukkan si larutan soya. Oke. Tadi untuk gula kita pakai 2 sendok makan ya, Manda ya. Oke, nah ini untuk airnya gimana nih tadi? Air tadi kita pakai 350 ml. Nah, 350 ml, soya tadi kita pakai 9 scoop. Oke, berarti bisa diinformasikan kembali ya. Jadi air 350 ml dengan soya 9 scoop. Nah, tadi untuk yang gula ini gulanya 2 sendok makan. Untuk airnya berapa nih? Airnya secukupnya aja untuk melarutkan si gulanya ya. Wah, udah mulai ini gelembung nih ya. sudah mulai berembung, kita kecilkan sedikit apinya, baru bisa ditambahkan si soya. Wah, saya masukkan ini, soya ya. Ini agak mengkaramel sedikit, baru kita bisa masukkan soya. Ya. Oke, soyanya harus pastikan dalam kondisi tercampur ya. Ini masukin Langsung gampang. Oke, saya masukkan. Mungkin para millennials bisa dipraktekkan juga ya di rumah ya. Cocok banget ya sih, Mana buat anak di rumah. Yes, benar gitu banget ya. dibanding harus memang konsumsi makanan-makanan yang lain ya, dessert-dessert yang lain bisa dicoba juga gitu ya. Nah, ini Manda mungkin mau Boleh, menghadap. boleh. Ini mau menyiapkan maizena. Jadi di sini untuk kita punya tekstur agak sedikit kental, nanti kita tambahkan maizena. Nah, sembari nunggu Manda mengaduk, ini kan tadi kita pakai api kecil ya, Manda ya. Api kecil. Sambil kita siapkan maizena juga untuk mengentalkan sedikit ya. Karena kan biasanya kalau ice cream itu mereka pakai whipped cream. Nah, kalau di sini kita bisa alternatif pakai maizena. Betul. Di sini kita pakai 1,5 sendok makan untuk maizenanya. Oke, lalu nanti tinggal diaduk aja, baru dimasukkan ke dalam es krimnya pada saat dia sudah mendidih ya. Oke, berarti ini Manda ngaduk sampai mendidih ya, Pen ya? Betul, sampai mendidih. Lalu kalau untuk penggunaan maizena sendiri, dia pakai air biasa ya, jangan air hangat, nanti dia keburu mengental. Nah, sambil nunggu kita juga aduk dulu untuk maizenanya, jadi nanti kita dicampurkan langsung ya. Oke. Nah, ini berarti harus pastikan juga dalam kondisi yang api kecil ya, supaya maizenanya tidak menggumpal ya. Betul. Nah, ini sudah jadi larutan, kita besarkan sedikit supaya dia sampai mendidih. Ini pakai api sedang ya, ibu-ibu di rumah. Oke, nah selanjutnya mungkin kita boleh tukeran dulu, Mbak. Oke. Nah, Selanjutnya ini gimana nih? sudah agak mulai mendidih si soyanya dan juga sudah panas, bisa dimasukkan si maizenanya. Oke, masukkan langsung semua ya. Perlahan-lahan boleh. Oke. Kita perlahan-lahan. Boleh separuh dulu. Oke. Sambil diaduk-aduk, jangan lupa untuk apinya kita guna api kecil saja ya, karena kalau langsung besar langsung mengental dia takutnya. Oke. Bisa masukkan lagi, Manda. Oke, kita masukkan lagi. Langsung semua boleh ya, Bapak. Oke. Nah, ini kita dengan api kecil, kita bisa tunggu sampai dia mendidih bulir, ada buih-buih kecilnya, baru nanti bisa kita matikan apinya ya. Wah, ini wanginya soya banget ya. Udah kayak food blogger yang ngomongnya soya banget, tapi memang betul, memang keluar sekali nih aroma soyanya.
Oke, enak nih kayaknya. Enak ya, cocok banget buat anak-anak kecil di rumah dibandingkan kita beli ice cream di luaran ya. Kita nggak tahu mereka gula berapa banyak, tapi kalau ini kan kita terkontrol nih. Tadi cuma pakai 2 sendok makan gula aja. Benar banget. Dan menggunakan soya melilea atau soya melilea, betul sekali. Nah ini dia sudah mulai agak mengental Manda, jadi dan sudah mulai keluar nih bulir-bulir kecilnya, apinya bisa kita matikan. Oke. Nah, untuk ini selanjutnya kita bisa tunggu dulu sampai dia ya mungkin hangat-hangat sedikit ya Manda ya. Setelah itu bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan kita masukkan dulu ke dalam freezer. Oke, ini kalau dimasukkan ke dalam freezer berapa lama nih, Pen? Kalau dimasukkan ke dalam freezer ya mungkin kurang lebih 2 jam ya. Tapi nanti kita akan coba kasih unjuk hasil yang sudah jadi nih, yang sudah keluar dari freezer ya. Oke. Nah tadi kan kita sudah didiamkan di freezer ya Manda ya, mungkin kurang lebih 2 sampai 3 jam, tapi lihat dulu sudah kira-kira sudah membeku atau belum. Nah setelah itu di hasilnya nanti kita serut sampai seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita tambahkan SP sebanyak ya mungkin kira-kira 3/4 sendok makan lah ya, untuk dia mengembangkan supaya teksturnya bisa lembut menjadi seperti ice cream gitu. Sorry. Agak lama ya. Nah ini sudah. Mungkin Manda boleh di mixer, bisa kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit. Mungkin sudah. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah ngembang sekali. Jadi untuk Bapak Ibu semisal memang mau yang plain saja tidak masalah. Jadi sudah seperti ini bisa ditaruh wadah, baru nanti kita masukkan ke dalam freezer. Oke, nah di dalam freezer ini sekitar 1 jam juga udah jadi ya. Sudah ngeset kok biasanya. Nah, semisal memang Bapak Ibu, aduh tapi pengen ada rasa-rasa variasi lain nih biar anak-anak suka, si es krim yang tadi sudah jadi adonannya bisa kita tambahkan dengan semisal biskuit ya. Biskuit itu boleh, jadi kita langsung saja tambahkan seperti ini, kita aduk baru nanti dimasukkan di freezer seperti itu. Nah ini kita aduk seperti ini, bisa tadi tambahkan dengan biskuit gitu ya Manda ya, biar supaya variasi itu boleh seperti itu. Oke, berarti bukan hanya biskuit coklat aja, melainkan biskuit lain juga bisa boleh ya. Atau mungkin kalau ibu-ibu boleh banget, misal kayak buah naga gitu, mungkin strawberry warna ya sebenarnya ya. lebih cantik itu boleh. Nah sesudah seperti ini mungkin nanti ibu-ibu semisal mau buat dengan wadah besar atau mungkin dengan cari yang wadah lebih besar itu tidak masalah. Jadi untuk seperti ini nanti bisa ditaruh di kulkas dulu ya, di freezer. Jadi tadi kita tunggu selama 1 sampai 2 jam ya. Betul, 1 sampai 2 jam sampai dia ngeset dulu. Oke. Nah tadi yang sudah jadi ice cream sudah masuk di kulkas, bisa langsung kita plating Anda, boleh dengan scoop ice cream ya. Jadi anak-anak di rumah, anak-anak di rumah pastinya lebih suka ya. Ini boleh seperti ini. Wah ini jadinya setelah dicampurkan tadi dengan biskuit. Betul banget. Lalu semisal mau digarnish, mau dihias-hias dengan semisal kayak ada strawberry di rumah, itu boleh ditaruhkan di pinggir biar ala-ala kita lagi makan di luar ya. Oke, konten ya harus tetap ya. Terus ini kita taruh sini sedikit boleh. Ini seperti ini nggak apa-apa. Atau mungkin mau dipercantik lagi itu juga boleh. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, wah luar biasa ya, kita sudah praktikan kepada para Merileans dari main course-nya, dessertnya. Jadi kalau semisal ibu-ibu di rumah mau ada acara makan-makan nih, saya masak apa ya, bisa tuh tadi jadi ide ya, salah satu ide benar ya. banget, ide juga untuk bapak dan ibu untuk dalam waktu ke depan kan kita mau libur panjang. Jadi Natal makannya main course-nya tadi ya kari ayam soya dan dessertnya es krim soya. Oke, nggak kerasa ya Penny ya. Kita sudah di akhir tadi kita sudah buat ayam kari, sudah
kita bikin es krim juga. Jadi benar banget. Sudah ada menu yang sangat oke banget nih pastinya. Untuk ibu-ibu yang pengen buat, jangan lupa di tag juga nih ke Melilea ya. Benar, foto kreasinya Bapak dan Ibu mengenai es krim soya atau kari ayam soyanya. Bahkan kari-kari yang lain ya menggunakan soya nggak masalah, bisa tag di Facebook ataupun Instagram kita ya. Betul. Atau sekalian kita promo sosmed juga ya. Kita follow Instagram ada di Instagramnya ada di @melileaindonesia.official atau Facebook fanpage di Melilea Indonesia. Betul. Lalu kita juga ada di TikTok. TikTok nih ya. TikTok lah. Untuk anak-anaknya mungkin ibu-ibu yang pada download TikTok bisa langsung di follow juga di @Melilea Indonesia. Dan yang terakhir ada YouTube channel kita. YouTube, betul. Melilea Indonesia Official. Betul. Berarti boleh langsung di follow, di subscribe semuanya. Kalau bisa diikutin ya Manda ya. Karena kenapa? Kita akan ada informasi-informasi kesehatan, produk-produk Melilea tentunya, jadi jangan sampai ketinggalan. Masak-masak juga ya. Oke. Wah, kita sudah sampai penghujung acara yang Manda ya. Akhir kata saya Feni, saya Manda. Kami pamit undur diri. Untuk Bapak Ibu di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di tahun 2021. Selamat malam.